Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Hari ini kembali Jokowi mendapat pukulan yang hebat dari mahasiswa yang demonstrasi sampai malam di Patung Kuda, sementara Jokowi sendiri ada di Papua ya. Tuntutan BEM se-Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, menurut koordinator pusatnya yaitu Herianto, mengatakan ada 12 tuntutan dan mereka menilai ya, Jokowi gagal ya di dalam memimpin negara ini. Nilainya range-nya antara 1 dan 100 itu cukup nilai 10 karena 90% itu gagal dalam membuat kebijakan-kebijakan karena tidak melibatkan partisipasi publik dan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, karena nggak ada keterlibatan masyarakat secara luas ya dalam kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Jokowi. Ini menurut perspektif mahasiswa yang mereka tentu mempunyai kapasitas intelektual ya dibanding saya tukang pedagang. Mereka lebih concern ya secara punya kepedulian terhadap masa depan bangsa itu. Mereka salah satu tuntutan mahasiswa itu satu ya, Jokowi jangan cawe-cawe, jangan turut campur dalam pilkada yang akan dilakukan serentak tahun 2024 bulan November. Itu pertama. Yang kedua, mahasiswa itu juga meminta undang-undang Tapera itu yang iuran untuk rumah itu dicabut ya. Kemudian juga merevisi pasal-pasal yang bermasalah. Kemudian juga segera mensahkan undang-undang rancangan undang-undang masyarakat adat ya, dan kemudian menolak ya, kembalinya dui fungsi TNI Polri bagi kesehatan demokrasi kita sebenarnya. Dan banyak ya, termasuk apalagi itu menolak ya, mencabut ya, atau merevisi Permendikbud ya nomor 2 tahun 2024. Ini memang di akhir kekuasaan Jokowi ini dia bikin kebijakan-kebijakan yang justru membuat mahasiswa marah ya, karena Jokowi hanya ya mementingkan kelompok tertentu ya, tidak memberikan satu peluang partisipasi yang luas dalam pembahasan draft rancangan undang-undang yang akan ditetapkan. Dan DPR tentu saja sudah dikooptasi oleh kekuasaan, sehingga dalam meloloskan undang-undang itu tentu mereka bekerja dengan cepat ya, mengejar target, dan memang mereka sedang bersekutu ya antara pemerintah dengan undang-undang, dengan DPR maksud saya. Jadi hanya mahasiswa yang bisa melihat ada kecemasan intelektual yang meluas ya di kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia tentang kiprah dan sepak terjang pemimpin mereka yang mereka nilai gagal dalam memimpin negara dan menimbulkan kegaduhan selama 10 tahun memimpin ya. Dan kita tahu di dalam salah satu video yang terkenal itu sebenarnya Jokowi rindu didemo oleh masyarakat, tetapi faktanya beberapa demo yang dilancarkan oleh masyarakat justru Jokowi tidak ada di tempat. Tentu saja tidak ada di tempat dengan alasan kunjungan kerja, karena demo itu sudah dirancang sudah dilaporkan ke polisi beberapa hari sebelumnya. Tentu saja itu bisa diatur, direkayasa, sehingga pada saat demo Jokowi juga punya alibi, dia sedang berada di satu tempat untuk kunjungan kerja, jadi tidak perlu menemui mahasiswa. Dan selama 10 tahun kita lihat Jokowi tidak pernah ya berdialog dengan mahasiswa. Jadi bahwa dia ada kerinduan di demo itu sekedar konsumsi pers, sekedar slogan jargonistik, dan tidak pernah terjadi debat-debat intelektual atau kemampuan Jokowi untuk menghadapi mahasiswa itu tidak pernah bisa disaksikan di ruang-ruang publik, baik melalui media sosial, Instagram, YouTube, atau Facebook, atau Twitter, dan lain-lain. Jadi kita sayang ya, Jokowi ini tentu akan mewariskan persoalan-persoalan yang beban yang berat terhadap presiden berikutnya. Itu yang diingatkan oleh mahasiswa dalam demonstrasi hari ini di Patung Kuda, yang
berakhir dengan ricuh karena mahasiswa tidak mau bubar setelah batas waktu jam 18.00. Ini sekedar catatan bahwa negeri kita itu nanti akan diurus oleh mahasiswa itu, oleh orang-orang yang terdidik, yang memiliki satu kepedulian yang tinggi di saat mereka belum berkuasa, tentu dengan harapan para mahasiswa itu akan menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik dibanding politisi busuk dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu kol aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan
dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.